Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my channel. My name is Dani. Have a great Thursday, everyone. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita tetap masih semangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing di hari ini. Dan pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan bahasan kita. Kita akan belajar bersama lagi di channel ini dengan tema kita hari ini adalah past continuous tense kalimat interrogative, yang sebelumnya kita telah membahas kalimat negatifnya, everyone. Oke. Biasa sebelum kita lanjut ke bahasan, jangan lupa bagi yang belum subscribe segera subscribe dan merapat ke channel ini supaya kita bisa belajar bareng. Dan bagi yang sudah merapat atau sudah subscribe on my channel, thank you very much for all of you. Oke, everyone, langsung saja kita akan ke bahasan yang mana hari ini adalah bahasan kita past continuous tense dengan kalimat interrogative atau kalimat tanya. Di sini untuk formula dari past continuous tense kalimat interrogative adalah kita menempatkan was dan were di awal kalimat, lalu subjek plus verb 1 plus ing plus objek dan time form. Perlu diingat sekali lagi bahwa di past continuous tense ini kita menggunakan verb ke-1 dan plus ing untuk semua kalimat, positif, negatif dan interrogatif. Oke. Langsung ke contoh kalimat, yaitu untuk mempermudahnya adalah setiap kalimat di interrogatif, ya di kalimat tanya ini dalam past continuous tense ini adalah kita hanya menempatkan was atau were ya di awal kalimat. Itu saja. Contohnya seperti ini. Was I waiting for the vacation when my brother came? Nah, di sini kita lihat was kita simpan di awal kalimat, lalu objek, lalu subjek ya di sini. Dan ini kata kerjanya waiting. Yang pertama, kata kerja pertamanya adalah wait dan plus pakai akhiran ing, waiting for the package. For the package adalah paket. When my brother came, di sini adalah kejadian keduanya ya. Ini kejadian pertama dan ini kejadian keduanya. When my brother came. Apakah ya was I waiting for the package when my brother came? Apakah saya sedang menunggu paket ketika saudara saya datang? Nah, di sini pekerjaan yang pertama adalah menunggu paket dan kejadian yang keduanya adalah ketika saudara saya datang. Nah, itu ya. Dan untuk menjawab pertanyaan seperti ini, when I was waiting for the packet when my brother came, kalau iya, yes I was. Kalau tidak, no I wasn't atau no I was not. Ini disingkat I wasn't. Kalau lengkapnya no I was not. Itu cara menjawabnya. Untuk contoh yang kedua, were they watching football when the rain fell? Sini kita lihat sama menempatkan were di awal kalimat, lalu subjeknya, dan ini adalah kata kerja bentuk pertama plus ing-nya. Were they watching football? Di sini adalah objeknya when the rain fell, ya. Dan ketika hujan turun. Oke, untuk menjawabnya sama. Kita lihat di pertanyaannya pakai were, maka kalau iya, yes they were, ya, yes they were. Ini berkesinambungan ke sini ya, ke were. Kalau pertanyaan pakai were, maka jawabannya harus juga were, ya. Yes they were. Kalau iya, kalau tidak, no they were not. Atau kalau kita singkat, no they weren't. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Were we studying English when the bell rang? Ya. Lihat di sini, were-nya kita simpan di awal kalimat dan ini adalah subjeknya, ini adalah kata kerjanya, bentuk pertama dan plus ing. English adalah objeknya dan when the bell rang adalah kejadian keduanya ya. Peristiwa yang terjadi keduanya. Apakah kita sedang belajar bahasa Inggris ketika bell berbunyi? Ya. Nah, di sini kalau cara menjawabnya sama yes they were. Itu kalau
iya, kalau iya itu terjadi. Kalau tidak terjadi, no, we were not, atau disingkat no, we weren't. Lanjut ke contoh kalimat berikutnya. Sama, kita di sini udah pakai subjek he ya, maka pakai was ya. Ingat, untuk yang pakai was itu adalah I, he, she, it. Kalau yang pakai were adalah we, they ya. Terus untuk contoh kalimat yang ini yang memakai he ya, he dengan subjek he. Was he washing his bike when I visited his house? Nah, di sini kita lihat di awal kalimatnya adalah was, lalu subjeknya, lalu washing kata kerja bentuk pertama plus ing-nya, dan ini adalah his bike objeknya, dan when I visited his house, ini adalah kejadian keduanya ketika saya melewati rumah dia ya. Apakah dia sedang mencuci motor ketika saya melewati rumahnya? Untuk cara menjawabnya sama. Kalau iya adalah yes he was, yes he was. Kalau tidak, no he was not, atau no he wasn't. Oke? Lanjut ke contoh berikutnya. Was he sleeping when I called her? Nah, sini sama, kita tempatkan was di awal kalimat, lalu she, lalu sleeping kata kerja bentuk pertama plus ing-nya. When I called her adalah kejadian keduanya ketika saya menelponnya. Apakah dia sedang tidur ketika saya menelponnya? Nah, kalau ini kejadiannya iya, ya, kalau kejadiannya iya, untuk cara menjawabnya adalah yes she was ya. Yes she was. Kalau tidak, no she was not, atau no she wasn't. Ya. Untuk contoh terakhir sini, lihat, was the love bring the peacefulness when my heart was broken? Nah, di sini kita lihat was di awal kalimat, the love bring the peaceful, the love adalah objeknya ya. Nah, di sini kalau misalkan love ini kita bisa ganti dengan it ya. Kata gantinya adalah it ya. Jadi misalkan was it bringing the peacefulness when my heart was broken, itu sama saja ya. Nah, ini kejadian keduanya dan ini kejadian pertamanya ya. Ini adalah bringing ini ya. Sorry. Ada kesalahan di sini, yaitu bringing ya. Nah, ini bukan bring. Nah, berarti ya, yang ini ya. Was the love bringing the peacefulness when my heart was broken? Nah, seperti itu. Karena ini kata kerja bentuk pertama, tidak pakai ing. Ini yang benarnya ya, yang pakai ing. Bringing, membawa. Nah, untuk menjawabnya kalau misalkan iya, di sini adalah yes it was. Kalau tidak, no it wasn't, atau no it was not. Ya. Oke, everyone. Di sini untuk kalimat past continuous dan kalimat interrogative seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, untuk cara menjawabnya tergantung dari pertanyaan di awalnya. Kalau pakai was, yes it was, yes it was, yes I was. Kalau were, yes they were, ya, yes we were, gitu. Kalau tidak, no we were not, no we were not. Yes he was. Kalau ini tergantung pertanyaan di awalnya ya. Was, kalau was dan were. Kalau iya, yes he was. Kalau tidak, no it wasn't. Seperti itu everyone. Oke. Bahasan kita untuk kalimat interrogative di past continuous tense mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan membahas mengenai past continuous tense ringkasan, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Tetap semangat untuk selalu belajar ya di rumah, menggali lagi potensi kalian yang ada di rumah yang masih semangat untuk mempelajari tenses. Jangan lupa untuk terus stay tune di My Name is Dani dan belajar di rumah sebanyak mungkin bikin kalimat agar increasing your English cepat ya, cepat dalam pemahaman dan sebagainya. Oke everyone,
cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya berikutnya, yaitu kita akan membahas ringkasan dari past continuous tense, kalimat positif dan interrogatif. Jaga selalu kesehatan, selalu berdoa, dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas kita masing-masing di hari ini dan hari selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.